Fenomena yang aneh begini, kalau menggunakan cara berpikir sederhana, timbunan tanah yang ada di sumuran itu kan pikiran kita kan tanah biasa, ya tanah umum lah gitu ya. Tapi ini aneh, setelah kita cuci ternyata ini bukan tanah biasa tapi residu. Maksudnya? Residu atau sisa-sisa ini loh kelihatan. Ini pecahan bata. Bahasa Jawanya remuan ini, remuan bata ini. Mulai dari yang kecil lembu sampai yang gede-gede ini ada semua. Bahkan juga ada sejumlah gerabah di sini yang kita temukan. Keramik juga. Keramik juga ada beberapa keping keramik. Jadi itu aneh. Bukan hal yang wajar Patinya juga ada. pada tanah yang menimbun sumuran itu seperti ini gitu. Jadi pertanyaan, jadi mengapa ini kami jadi seperti orang gila ini? Material pecahan bata merah dan tanah yang menimbun struktur bangunan suci situs Gemekan terus dikupas dengan ekstra hati-hati agar tak merusak struktur yang masih utuh. Tim ekskavasi membongkar lapisan tanah dan bata merah yang telah hancur. Meski denah struktur candi yang diketahui berbentuk persegi, namun arkeolog BPJB Jatim tetap mengejar arah orientasi struktur bata merah yang berhasil ditemukan pada gelaran ekskavasi tahap 2 situs purbakala di tengah area persawahan ini. Sejumlah artefak kuno pun ditemukan, meski hanya berupa pecahan. Tapi benda-benda tersebut sangat berarti untuk menambah data arkeologi dari temuan sebelumnya, sekaligus kajian terkait keberadaan bangunan suci di situs Gemekan. Tak hanya pecahan prasasti, fragmen bata merah berornamen, serta tutup wadah peripi, arkeolog juga menemukan logam berupa perunggu berbentuk silinder yang teridentifikasi sebagai gagang cermin kuno. Sumuran bangunan suci berukuran 140 kali 140 cm persegi yang biasa tertanam benda-benda berharga dan sesaji juga terus diperdalam penggaliannya. Berharap kekuatan benda-benda suci persembahan dewa alam bawah bisa ditemukan. Meski sumuran bangunan suci situs Gemekan terindikasi telah digali sebelumnya demi menjarah sesaji di dalamnya dan ditimbun kembali. Hal ini juga pernah dilakukan oleh tim arkeolog BPJB Jawa Timur saat melakukan ekskavasi situs penguasa ketiga Majapahit, Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Saat itu tim arkeolog yang terus melakukan penggalian situs Brekahuripan menemukan sebuah lembaran emas bermotif kura-kura di sela-sela batuan andesit penyusun sumuran candi. Padahal saat itu kondisi serupa juga terjadi di situs Brekahuripan. Sumuran candi Hindu dengan adanya zoni berangkat tahun 1372 Masehi itu teridentifikasi telah mengalami kerusakan sisa aksi penjarahan dari para pemburu harta karun. Yang membedakan hanyalah struktur penyusun sumuran candi. Jika sumuran bangunan suci di situs Gemekan terbuat dari bata merah, sedangkan sumuran candi situs Brekahuripan berbahan batu andesit, sehingga memungkinkan sesaji berupa lembaran emas itu diselipkan di antara batuan andesit penyusun sumuran. Arkeolog BPJB Jawa Timur, Andi Muhammad Said, mengatakan bahwasannya sumuran bangunan suci di situs Gemekan ini pernah digangsir sebelumnya. Terbukti adanya lubang tepat di sisi selatan pondasi kaki candi seukuran orang dewasa. Lubang itu mengarah ke utara menuju sumuran bangunan suci. Sementara di sisi timur dan utara sumuran juga terlihat material pecahan bata merah yang teraduk dengan tanah yang menandakan adanya aksi vandalisme di situs abad 10 ini. Meski terdapat sejumlah titik struktur yang rusak, namun belum bisa dipastikan berapa kali bangunan suci situs Gemekan alami penjarahan dan bisa diasumsikan
jika perusakan dan penjarahan tersebut dilakukan pada waktu yang sama. Nah, hari ini kita fokus di tengah ya, di sumurannya, terus bagian yang bekas tempat prasasti itu memang fenomenal sekali karena itu gerowokannya itu banyak sekali dan luas gitu. Jadi kami mau mencoba melihat sampai di mana. Karena dengan adanya perlakuan seperti itu, berarti pasti ada sesuatu, ya. Entah pada saat itu dia mencari, ya, tapi mungkin ada sisanya kan. Nah, seperti itu. Terus kita melihat di sumuran itu kan sudah jelas sekali bahwa pernah digansir, ya, pernah digansir ke arah selatan. Itu kita sudah lihat tembusannya. Dan ada dua di pojok sebelah sini juga, yang di utara juga ada. Jadi dulu mereka menggali dari bawah dan juga dari atas. Tapi kita belum menemukan peripihnya. Yang kemarin kan tutupnya tok, ya, tutupnya peripih, wadahnya belum, isinya apa lagi? Mungkin di bawah kan? Itu sudah sampai dasar atau bagaimana? Sudah sampai dasar. Sudah dasar. Sudah dasar. Makanya saya turun tadi memastikan ini sudah di dasar atau bukan. Tetapi di permukaan dan dasar itu kita masih menemukan growol. Berarti itu belum dasar tuh. Ya. Jadi kita akan lanjutkan seperti itu. Tapi temuan yang menonjol belum ada. Pak Gangsiran itu memang sengaja waktu pembangunan candi atau pengerusakan? Pengerusakan itu, mencari harta karun itu loh. Kalau pada saat pembangunan candi nggak ada seperti itu. Karena penempatan yang namanya peripi itu ditempatkan khusus. Punya tempat, punya sumuran, jadi bukan melalui gangsir. Berarti yang tembus sampai ke selatan itu memang pengerusakan ya? Dia Pak? pengerusakan. Sama kayak Watu Wombo itu, Pak? Sama aja yang kita temukan di Watu Pucur, ya kan, di Kelinterjo, semuanya kayak gitu. Ya, di gangsir semua. Pak, apa sudah bisa diidentifikasi Pak terkait mungkin adanya lubang di beberapa titik? Itu berapa kali ada upaya ini Pak, perusakan atau mungkin penjarahan Pak? Kalau itu kita nggak tahu berapa kali, jangan-jangan bersamaan pada waktu itu kan. Ada banyak tempat yang digali, ya kita nggak tahu berapa kalinya. Tapi banyak lubangnya. Banyak lubangnya. Banyak lubangnya dan luas sekali penggaliannya. Hampir setengahnya candi. Masif sekali. Jadi hampir setengahnya candi itu dibongkar semua. Jadi kita tidak menemukan struktur yang intak. Nah, itu yang kami mau lihat semuanya. Kenapa seperti itu? Apa yang mereka cari sebenarnya? Pak Gangsiran dari sumuran sampai ke sisi selatan berapa meter kira-kira Pak? Lebih dari 2 meter tuh. Lebih dari 2 meter. Dan itu kecil, diameternya nggak sampai 50 cm kok. Cukup satu orang masuk gitu. Tubuh satu orang masuk? Iya, iya. Bisa diartikan kalau isinya peripih itu benda berharga Pak? Oh pasti. Pasti. Karena peripi itu pasti benda logam mulia biasanya. Emas gitu Pak? Ya macam ada perak, ada emas, ada perunggunya. Dan di situ biasanya ada mantra-mantra. Ya. Adakah kemungkinan Pak selain di sumuran itu peripi ada di tempat lain selain di sumuran Pak? Kalau yang pernah kita temukan selain di sumuran memang kadang-kadang ada. Di mana itu Pak? Seperti contoh yang di Kelinterjo kan, ada di selah batu kita temukan. Itu bukan peripi, bukan tempat peripi maksudnya. Tapi itu diselipkan di selah batu yang kura-kura emas itu kan. Kalau kemungkinan di sini gimana Pak? Nah, karena ini bata, ya menggunakan sistem kosot, yang nggak mungkin, ya kan? Kalau batu kan dia terlalu rapat, ya. Kalau batu kemungkinan ada.